Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, lanjutan dari pembahasan dasar dari HTML. Oke, pertemuan kemarin kita belajar terkait membuat halaman seperti ini. Jadi mengingatkan kembali, jadi di penjelasan kemarin kita mengenal istilahnya struktur dasar HTML. Jadi struktur dasar HTML itu penulisannya seperti ini. Kita kasih mungkin lebih bermudah, kita kasih tab seperti ini biar mudah untuk membacanya seperti ini, hanya bermudah saja. Jadi di dalam HTML itu sendiri sebetulnya ada dua bagian utama, yaitu bagian head kemudian bagian body. Kemudian istilahnya ada juga istilahnya disebut dengan tag pembuka, ini tag penutup. Artinya dari tag pembuka sampai tag penutup ini masuk dalam kawasan ini, tag head berarti ini. Kemudian di body antara sini sampai sini ini masuk kawasannya body, seperti itu. Oke, untuk mempermudah penjelasannya kita coba memahami apa yang harus kalian pahami terkait tentang HTML. Kita coba buka Paint untuk menjelaskan. Nah, di sini istilahnya itu mudahnya di dalam HTML itu yang wajib kalian pahami itu sebetulnya ada istilahnya tag, kemudian ada atribut, kemudian value. Nah, kita belajar HTML dari awal sampai akhir cuma menjelaskan ini saja. Seperti itu. Contoh, misalkan tadi sudah diberi contoh, ini adalah tag body. Kemudian di bawahnya sendiri slash penutupnya adalah body. Artinya dari sini sampai sini ini adalah kawasannya body. Ketika kalian mau menulis coding di sini, dia masuk dalam kawasan body. Nah, Pak, ini maksud dengan tag, atribut atau value seperti apa, Pak? Nah, langkah selanjutnya itu kalian memperbanyak kosakata yang akan dituliskan di antara tag body pembuka sampai tag body penutup ini. Disinilah kalian akan banyak mengcodingnya nantinya. Seperti itu. Contoh, ada istilahnya dalam HTML itu namanya tag H1. Kalau saya nuliskan sini H1, lalu saya tuliskan di sini halo, kemudian saya tutup dengan slash H1, maka tulisan halo ini akan mendapatkan efek dari tag H1. Seperti itu. Kemudian kita bersihkan dulu. Ada istilahnya lagi di dalam kosakata HTML itu huruf B, tes misalkan slash B, artinya dari sini sampai sini dia akan mendapatkan efek tag B. B itu sendiri yaitu memberikan efek tebal. Jadi tulisan tes ini akan tebal. Seperti itu. Kemudian ada lagi istilahnya I. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ditutup dengan slash I. Nah, ini I. Artinya antara sini sampai sini dia akan mendapatkan efek tag I. Tag I itu sendiri akan memberikan efek miring, tulisan miring. Nah, seperti itu. Nah, yang kalian perbanyak kosakatanya ya kosakata tag seperti ini. Ini kalian perbanyak sendiri. Penulisan di mana, Pak? Penulisannya di antara body tadi itu. Jadi penulisannya di antara body pembuka, kemudian sampai di bawah sendiri sini slash body penutup. Nah, jadi menuliskan sintak ini, banyak sintak ini di antara body pembuka dan body penutup. Seperti itu. Nah, di dalam penulisan HTML sendiri itu ada istilah yang wajib kalian pahami yang disebut dengan tag, atribut, dan elemen. Nah, apa itu? Kita coba buka dulu coding yang kemarin kita buat. Coding yang kita buat kemarin
itu seperti ini. Kita belajar coding yang kemarin. Nah, ini web pertama. Ini tampilannya sinau bareng. Nah, sinau bareng ini. Kemudian di sinau bareng ini kita perbesar seperti ini. Misalkan nih kita mau membuat tulisan tebal di website. Jadi biar untuk mempermudah kita bagi dua saja hasilnya. Ini hasilnya ada di sini. Nah, ini kan sinau bareng, ini sinau bareng. Nah, pengen kita yang ini website ini tebal. Oke, kita tuliskan aja di sini. Kita kasih efek B. Nah, karena hanya tebalannya website saja, sampai sini aja. /B. Artinya hanya ini saja yang akan mendapatkan efek B. Nah, kita simpan, file, save. Setelah disimpan kita refresh nih programnya nih yang di sini nih. Yang di sini kita refresh saja. Nah, ini. Dia akan tebal. Seperti itu. Kemudian misalkan pertama ini pengen tulisannya miring. Nah, kita tulis saja sini I. Sampai mana? Sampai saya. Oke. Sampai sini berarti kita kasih /i. Nah, ini. Kemudian kita simpan. Jadi antara i pembuka ini sampai i penutup sini, ini akan mendapatkan efek i, yaitu memberikan efek miring. Awalnya belum miring. Jangan lupa kita simpan dulu, save. Kemudian kita refresh programnya yang ini. Nah, nih. Pertama saya jadi miring. Seperti itu. Jadi langkah selanjutnya kalian ya perbanyak kosakata ini. Tak ini apa saja di dalam HTML. Seperti itu. Dan ini modal yang paling wajib kalian harus pahami, yaitu terkait penjelasan tag, atribut, dan value. Jadi di dalam HTML nanti kalian akan menemukan contoh ya. Misalkan saya akan membuat tag seperti ini. Ini awalnya tag font. Halo, saya belajar. Kemudian saya tutup /font, saya tutup. Saya simpan, file, save. Perhatikan di sini saya enter penulisannya. Tapi kembali lagi, enter di dalam penulisan HTML ini tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Seperti itu. Jadi kalau kita perbesar seperti ini kan saya enter. Tidak berpengaruh. Kita coba file, save. Kita coba lihat programnya. Tadi saya bagi dua, coba kita lihat di dokumen tadi di Nipo Sinau. Nah, ini programnya, kita klik 2 kali aja. Nah, kan gini. Kalau sendiri-sendiri. Halo, saya belajar. Loh, ini Pak, kok nggak enter Pak? Padahal di codingnya, kita buka codingnya. Nah, ini. Ini apa yang kita tutup dulu. Don't save. Nah, ini. Don't save. Nah, yang ini coding kita. Pak, ini sudah saya enter Pak. Kita enter lagi coba. Kita save. Kemudian kita refresh programnya. Ini buka. Nah, ini programnya kita refresh. Tidak berpengaruh. Jadi di enter dalam HTML tidak berpengaruh. Kecuali kalau kalian enternya di posisi sini. Ini berpengaruh nih. Nah, ini kan sudah merusak tatanan ini. File, save. Baru nih mempengaruhi di coding. Kita refresh. Oh, nggak berpengaruh juga. Sebentar. Tidak berpengaruh juga ternyata. Nah, gini. Kalau misalkan kita coba enternya di sini. Nah, gini. File, save. Kita refresh programnya. Tidak berpengaruh. Oke, jadi enter tidak berpengaruh. Seperti itu. Kecuali kalau kalian lupa menuliskan slash ini. Ini bagian dari tag tadi itu yang paling penting. Penutup save. Apakah berpengaruh? Oh, berpengaruh. Jadi semuanya mendapat efek i tanpa jelas batasannya sampai mana. Tidak jelas. Seperti itu. Padahal saya tidak memberikan efek miring yang ini. Dia ikut miring. Karena tidak jelas nih batasannya seperti apa. Kalau kita batasi sini artinya sampai sini saja tulisan miringnya. Kita save, kita refresh. Nah, ini. Nah, halo saya belajar. Ini biar
enak kita kasih enter mungkin ya. Enter di sini ada sintak namanya BR. Ini sintak BR ini untuk enter. Kalau BR-nya 1 ya enter 1, kalau BR-nya 2 ya enter 2 kali. Maksudnya Pak, saya copy dulu, saya paste di sini. Saya simpan. Kemudian kita refresh programnya. Nah, di enter 2 kali nih. Kalau misalkan kita BR-nya hanya 1, delete, kita simpan, save, kita refresh programnya. Nah, ini enternya 1 kali, tapi dia enter, mau enter seperti itu. Oke, selanjutnya maksud saya ya di sini tag font ini seolah-olah tidak memberikan efek apa-apa kepada tulisan halo saya belajar. Betul sekali, tidak memberikan efek. Ya. Jadi biar ini mendapat efek, ada istilahnya di dalam tag itu namanya atribut. Nah, namanya atribut. Nah, di sini kita tambahkan atribut, misalkan color sama dengan petik, red, petik. Nah, ini baru akan mendapat efek nih. Jadi ini namanya atribut yang ada di dalam tag font. Jadi masih dalam satu tag nih, dalam satu tag. Jadi ini akan mendapat efek berwarna merah. Seperti itu. Dan tidak semua tag support dengan color. Jadi tidak sembarang. Maksudnya Pak, misalkan kalian kasih nama di B ini, kalian kasih tag namanya color, tidak cocok. Tidak ada. Karena di tag B tidak support atribut color, tidak support. Seperti itu. Kita save, file, save. Kemudian kita refresh programnya. Nah, ini akan berwarna merah. Nah, ini yang akan Pak Kavin pahamkan kepada kalian terkait penjelasan apa itu tag, apa itu atribut, apa itu value. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba jelaskan di gambar. Oke, di sini. Jadi dalam percobaan tadi kita sudah melakukan percobaan penulisan tag font. Nah, yang awalnya ini kita tulis sesuatu di sini /font. Ternyata ini tidak memberikan efek-efek apa-apa Pak antara sini sama sini Pak. Betul. Karena tidak semua tag langsung memberikan efek, tapi dia butuh yang namanya atribut. Ya. Jadi butuh atribut, kemudian di dalam atribut itu ada yang namanya value. Nah, seperti itu. Sehingga font ini kita lihat, font ini atributnya apa aja sih yang bisa support di font. Ternyata kebetulan ada atribut yang namanya itu adalah color. Nah, sama dengan red. Nah, penjelasan dari sini itu maksudnya adalah ini disebut dengan atribut. Ini atribut. Nah, kalau sama dengan petik-petik ini isinya atau istilahnya bahasa Inggrisnya adalah value. Nah, seperti ini. Ini satu pasang ini. Atribut pasti ada value-nya, pasti. Yang ciri-ciri dari value itu sendiri yang paling mudah itu pasti ada sama dengan, kemudian ada petik 2. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa ini adalah value. Seperti itu. Kemudian di dalam tag font ini nggak hanya bisa diisi satu atribut saja, tapi bisa ditambahkan lagi. Pak, maksudnya Pak? Oke, contoh. Misalkan kita coba buka tagnya ini. Ternyata di dalam tag font ini bisa kita tambahkan atribut lain. Misalkan size. Nah, sama dengan kita kasih petik. Ini istilahnya kita kasih 6 misalkan. Nah, seperti ini. Jadi di dalam tag font ini sudah ada berapa atribut? Ada 2 atribut. Atribut pertama adalah color, atribut kedua adalah size. Nah, kalau value ini melekat, setiap atribut pasti ada value-nya. Ini melekat ini satu paket. Ini ya satu paket. Jadi kalau ditanyakan di dalam tag font ini ada berapa atribut? Jawabannya ada 2. Atribut color, kemudian atribut size. Size ini akan memberikan efek ukuran besar senilai 6.
Jadi tulisan halo saya belajar ini akan mendapatkan efek size 6 dan berwarna merah. Kita coba file save. Nah, ini kita kalau sudah pernah tersimpan, kita tinggal file save saja, jangan save as. Jadi save menyimpan hasil terakhir perubahan. Kemudian kita buka codingnya, kita refresh. Nah, halo saya belajar. Ini berwarna merah. Seperti ini. Halo saya belajar. Awalnya kan tidak ada. Awalnya itu kan tidak ada size-nya. Kita ganti misalkan size-nya tidak ada. Delete. Kemudian kita simpan file save. Kita refresh programnya. Nah, awalnya kan kecil seperti ini. Jadi gitu. Jadi ini adalah penjelasan terkait tentang apa itu tag, apa itu atribut, apa itu value. Dari bekal ini yang sudah kalian pahami ini, kalian sudah tinggal memperbanyak kosakata, sintak-sintak apa saja yang ada di HTML. Tinggal kalian buka web browser, tinggal klik aja di misalkan tutorial HTML. Nah nih, ini akan banyak nih tutorialnya. Tinggal kalian perbanyak sendiri seperti itu. Demikian penjelasan terkait apa itu elemen. Elemen itu terdiri dari tag, atribut, dan value. Kurang lebihnya tetap semangat dan Pak Kevin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.